nanya-nanya segala macam. Nah, ini waktu yang tepat untuk teman-teman semua karena ini kita akan bahas hubungan berdasarkan firman Tuhan. Benar. Kita akan bahas bagaimana sih hubungan yang benar, hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan. Betul. Iya, pasti teman-teman di sini mau dong pasangannya itu yang sepadan dengan Betul. kita, mau pasangannya yang kemauan Tuhan juga sesuai dengan firman Tuhan pastinya. Betul. Makanya di sini kita akan cari tahu lagi, kita akan diedukasi lagi oleh firman Tuhan. Jadi bukan hanya tentang sisi medisnya aja nih teman-teman nih. Kita juga akan belajar banyak firman Tuhan Ya. di sini. Kalau boleh tahu nih Kak Emil, siapa sih yang akan bawain sesi kali ini narasumbernya siapa sih? Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak moderatornya siapa? Moderator, narasumbernya siapa ya? Sorry. Jangan ikut salah juga dong. Sorry. Siapa kurang kuat? Bang. Siapa? Ya, Pastor bener banget, Otto, Pastor Otto. betul banget. Nah teman-teman, jadi gembala kita hari ini, Pastor Otto Daniel MTH akan membawakan kita di sesi ini. Ya benar. Dan kita akan banyak belajar, jadi make sure taruh HP lo. Kalau bisa, ya kalau misalnya mau dicatat nggak apa-apa, boleh pakai HP boleh banget. Tapi kalau untuk membuka sosial media atau yang lainnya, tunggu dulu. Karena kita 30 menit ke depan kita akan bahas hal-hal yang seru banget Kak Rio. Gue sendiri tuh excited banget ngebahas Gue juga. untuk sesi kali ini. Jadi teman-teman, gue encourage teman-teman untuk cari tempat ternyamannya, siapkan diri kalian untuk bisa dengar semua ilmu pengetahuan tentang hubungan yang baik sesuai dengan betul firman banget. Tuhan. Tanpa berlama-lama lagi. Iya benar, tanpa berlama-lama lagi nih Kak. Kita gimana? Ini? Gimana? Langsung kita panggil aja. Kita silakan Pastor Otto Daniel MTH. Kalian haus dengan cinta? Senang bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Cari jodoh memang harus di rumah Tuhan. Orang bilang, kalau lu ke gereja ngapain sih cari jodoh? Justru di gereja cari jodoh. Supaya lu gak ketemunya. Lu ketemu Tuhan, ya ketemu Tuhan dulu dong, ya kan? Setelah ketemu Tuhan, ya lu share nomor handphone lu dong. Supaya lu gak ketemunya di terminal atau di mall. Masa ketemunya di MRT? Hanya gara-gara dia pakai tato salib, wah ini pasti Kristen. Padahal setelah deket, salibnya kebalik. Boleh dilihat, ini ada beberapa anak youth gue lihat. Oh that's okay. Anak Pertamina ya. Ya memang kalau nggak ada di youth, carinya di sini. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa college, kalau nggak ada di college, ekspansi ke youth. Kalau lu mau cari daun muda. Silakan. Wah, kamu siap dengan jatuh cinta? Nah, nggak ada yang salah dengan cinta, nggak ada salah orang jatuh cinta, nggak ada yang salah orang berpasangan, tetapi ada resiko yang harus lu tanggung kalau lu jatuh cinta. Nah, Alkitab tulis, dan yang nulis Alkitab tentang ini ada namanya Salomo. Salomo itu jago banget tentang cinta. Dia punya istri 700, suami 300. Istri selir 300. 300. Salomo meninggal karena apa? Salomo meninggal mati muda. Umurnya 60 tahun, sekitar 60 tahun. Meninggal mati muda. Tahu karena apa? Dia meninggal stres sama mertuanya. Lu kebayang ya, punya 2 mertua aja sudah stres. Mertuanya dia berapa? Berapa? Lu setiap hari ketemu mertua seperti ini, mana rumahnya dekat-dekat lagi sama rumah lu. Jadi lu tahu kan kenapa Salomo mati muda? Nah, silahkan sama gua ya. Oke. Nah, lu harus tahu yang nulis ini namanya Salomo, orang paling bijak di dunia ini. Dia punya
istri 700, gundik 300. Dia tulis kitab Kidung Agung pada waktu dia pada waktu itu umurnya sekitar 30. Dia masih punya sedikit istri, masih punya 6 istri. Masih sedikit lah ya, waktu itu masih sedikit sih bagi seorang raja. Dan kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo kepada istrinya Sulamit. Makanya kitab Kidung Agung itu ada tulisannya gini, buah dada. Pernah dengar ya? Kitab Kidung Agung, lalu orang bilang itu kitab porno. Bukan, namanya juga suami sama istri nge-text, kirim message. Ya memang, kecuali lu baca teks suami orang, ya memang porno jadinya. Ini surat suami istri, ya gak ada masalah, benar ya. Tapi ini adalah gambaran tentang gereja. Nah, ditulis sama Salomo pada waktu itu dia umur 30. Kepada perempuan istrinya yang bernama Sulamit. Kidung Agung 8 ayat 4 dibilang ini, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan, menggerakkan cinta sebelum diingininya? Kenapa kamu membangkitkan cinta dan menggerakkannya sebelum diingininya? Jadi pertanyaannya, siapa yang membangkitkan cinta? Hah? Siapa yang membuat kita jatuh cinta? Kita atau Tuhan? Ini lu itu jodoh gua karena Tuhan sudah membuat gua falling in love sama lu. Kalau lu jatuh cinta, itu Tuhan nggak? Atau ada malaikat Cupid, atau malaikat Cupid yang bulat itu telanjang, suka panah-panah orang, benar nggak? Mana? Ada? Stupid Cupid. Lalu mana tiba-tiba lu jatuh cinta? Cinta itu perasaan, sama seperti lu benci. Lu bisa benci sama siapa saja karena lu mengingat kesalahannya. Lu bisa juga jatuh cinta karena mengingat senyumnya. Karena ngingat tadi dia kasih gua minum, dia bukain gua pintu, padahal dia sedang tugas jadi usher. Gak usah cepat-cepat jatuh cinta. Nah, cinta itu perasaan. Beda dengan kasih. Kasih itu bukan perasaan. Cinta itu perasaan. Jadi kalau lu jatuh cinta itu bukan Tuhan. Oh, kalau gua jatuh cinta sama seseorang, definitely itu Tuhan. No. Yang menggerakkan cinta itu lu sendiri. Makanya kata Salomo, kenapa kamu bangkitkan cinta? Kenapa kamu menggerakkannya sebelum diingininya? Kenapa? Karena jatuh cinta itu tidak ada hubungannya sama takdir. Oke? Lu jatuh cinta sama seseorang gak ada hubungannya. Lu menikah sama seseorang, lu pilih, gak ada hubungannya dengan takdir. Tapi setelah lu menikah dengan dia, itu menjadi jodoh lu. Itu menjadi takdir lu. Setelah lu menikah, ketemu dengan pendeta, lalu tidak ada perceraian, till death do us part, sampai maut memisahkan. Benar ya? Pada saat itu dia menjadi takdir. Tapi untuk memilih pasangan lu, itu bukan takdir. Itu kecakapan memilih. Jadi lu dapat yang begini, dapat yang begitu, dapat yang pembohong, dapat yang pemarah, tukang ngambek. Itu karena keputusan lu sendiri untuk memilih. Jadi itu bukan apa? Takdir. Jadi kalau ada yang bilang, kaulah takdirku. Hah? Pasti dia gak ikut acara hari ini. Kaulah tulang dari nan tulangku. Kaulah soulmate-ku, kaulah belahan jiwaku. Itu sama sekali gak benar. Tapi saya gak mau membahas yang sisi yang itu. Waktu gua cuman sebentar. Cinta itu adalah perasaan dan perasaan dikontrol oleh keadaan. Lu lagi jalan, banyak bunga, kemudian suasana lagi senang, kemudian ada cowok yang perhatiin lu, didukung sama keadaan, and then in a good mood timbul apa? Cinta. Kalau lu lapar, panas, ada orang baik sama lu bukain pintu, lu gak akan jatuh cinta sama dia, lu ngerepotin amat sih. Gue lagi lapar, karena perasaan itu dikontrol oleh keadaan. Nah, lu ingat aja ya semuanya ya. Lalu Kidung Agung 8 ayat 6. Kenapa gak boleh bangkitkan cinta? Karena dibilang ini, cinta itu kuat seperti maut. Ini yang pertama. Cinta itu kuat seperti maut. Itu sebabnya kalau lu jadi jatuh cinta sama seseorang, gak ada yang bisa pisahkan.
mau orang tua lu lu akan cari cara untuk backstreet. Lu akan cari cara untuk untuk selalu ketemu. Kuat banget. Kegairahannya gigih seperti orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala apinya Tuhan. Nah begini, kenapa dia dibilang kuat? Dia fokus. Salomo waktu menulis surat ini kepada Sulamit, dia bilang begini sama Sulamit. Sulamit, kau seperti bunga bakung, yang lain bunga berduri. Kalau orang lagi jatuh cinta, siapa sekarang artis yang cewek siapa? Zaman gue dulu Nadia Hutagalung. Cuma lu kan nggak tahu kan Nadia Hutagalung kan? Tahu? Sumuran dong sama gue. Tamara Blazensky. Tahu? Tahu. Oh. Gue jatuh cinta nama istri gue Lia Teresia. Waktu gue jatuh cinta sama dia, Tamara lewat di sebelah kiri. I just don't care. Lu pasti udah ngeliat istri gue dong. Cantiknya Tamara mah. Kalau istri gue cantik berarti suaminya cinta itu kuat. Yang nulis siapa? Salomo. Dia bilang begini, kamu seperti bunga bakung, yang lain bunga berduri. Pada waktu dia jatuh cinta sama Sulamit, semua perempuan yang lain katanya, aku tidak peduli. Kalau sedang jatuh cinta. Tapi kalau lu disakiti sama orang yang jatuh cinta, makanya dia kuat banget. Sama siapa saja lu bisa selingkuh. Makanya orang kalau sudah gak jatuh cinta, tiba-tiba dia tidur sama perempuan lain, tidur sama laki-laki lain. Karena apa? Dia sudah benci. Kekuatan benci sama cinta itu sama saja kuatnya. Tapi gue mau fokuskan dengan sini. Cinta itu fokus. Pengen ketemu selalu, benar gak? Benar? Lagi di telepon. Oke, sudah ya. Oke. Good night. Mwah. Halo, bye-bye. Kamu lagi diam kan? Ih, kamu belum matiin. Bener nggak? Kok kamu belum matiin? Ih, iya. Bener nggak sih? Baru aja ketemu di kampus. Kan ketemu tuh di Pertamina. Ketemu lagi di gereja. Kayaknya kurang waktu untuk ketemu tuh selalu kurang. Nongkrong di lantai 3 sampai jam 10 malam. Yang lain dia gak peduli, cuma lihat-lihatan aja. Kamu makan dong? Enggak, ngeliat kamu aja aku sudah kenyang. Cinta itu ingin menguasai. Kalau lu jatuh cinta, lu ingin menguasai jiwa, bukan hanya tubuh tetapi jiwa. Itu sebabnya banyak orang yang jatuh cinta, kalau dia sudah jatuh cinta, dia suka abusive, dia meng-abuse pasangannya. Gua gak bilang abuse secara tubuh itu gak ada masalah. Tidur dan sebagainya itu bukan masalah. Tapi kalau lu berpikir itu sangat masalah, tidur sama orang lain, yang lebih buruk daripada semuanya itu adalah abuse secara mentally. Kamu direndahkan. Semua laki-laki itu adalah makhluk target. Dia, di Youth kemarin gue ceritakan, laki-laki itu makhluk target. Dia menyukai, dia suka proses mengejar targetnya. Tapi kalau sudah dapat, dia akan buang. Ada satu anaknya Daud, siapa namanya? Saya teringat nih ceritanya. Siapa namanya? Boleh dibantu saya? Amnon dan Tamar. Amnon ya? Mana teman-teman Farisi? Ahli Taurat. Amnon suka sama Tamar. Tamar itu adik tirinya. Dia berusaha untuk mendapatkan Tamar. Setelah dia dapatkan Tamar, dia perkosa Tamar. Tahu nggak apa yang terjadi? Laki-laki itu merendahkan semua yang dia dapatkan dengan cara yang gampang. Jadi kalau perempuan ngasih tubuhnya sama laki-laki dengan proses yang sangat cepat, you guess what?
mereka akan menganggap kamu rendah. Karena semua laki-laki makhluk target. Kalau dia dapatkan targetnya, dia cari target baru. Jadi bagi perempuan, hati-hati, laki-laki itu memang suka dia prosesnya, semakin susah dia dapatkan, semakin dia hargai. Kalau laki-laki melihat di kolam berenang gitu ya, kan perempuan kalau di kolam berenang kan nggak ada yang syari'i kan? Lu ngerti gak sih? Kan nggak ada yang tertutup, bener gak sih? Semuanya kan terbuka. Bagi laki-laki, mereka suka, melihat, keren. Tapi untuk memiliki, nggak akan. Terlalu gampang untuk dimiliki. Yang mereka suka, yang menutup dirinya, yang menjaga jaraknya, semakin butuh effort, laki-laki semakin suka mengejarnya. Oke? Tapi kalau lu terlalu gampang untuk didapatkan, kamu akan direndahkan. Nah, itu yang disebut abuse secara mental. Kamu ditidurin, setelah ditidurin, tahu gak diapain? Tamar itu diapain? Direndahkan sama Amnon. Lalu dia ingin bunuh diri. Banyak mental isu yang terjadi dalam berpacaran karena perempuan memberikan dirinya kepada laki-laki. Atau zaman sekarang laki-laki diperkosa perempuan. Suka denger kan? Iya kan? Ini perempuan-perempuan akhir zaman. Ingin selalu bertemu, selalu ingin berbicara berdua, gak peduli orang lain. Selalu pengennya hanya mereka berdua saja. Eksklusif. Gak peduli dengan keadaan, bahkan yang lebih buruk, gak peduli dengan keluarga. Semua yang menghalangi dianggap negatif. Gak mengerti tentang kita. Bahkan agama menjadi yang disalahkan itu Tuhan. Kenapa Tuhan mempertemukan kita ya katanya? Nyong, lu juga ketemu sama ribuan perempuan. Lu aja yang pilih dia. Ngaco. Kita memang satu, Tuhan kita satu, kita yang tak sama. Gimana tuh lagunya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Eksklusif. Makanya kalau orang lagi pacaran, temennya ditinggalin. Harusnya kalau lagi pacaran, lu harus inklusif, terbuka. Kalau lu lagi pacaran sama orang, lu harus terbuka supaya lu butuh masukan sama teman-teman lu. Ternyata cowok lu tuh pelit. Dia tuh gak bisa seperti itu. Ternyata cowok lu itu masih ngandalin duit orang tuanya. Gak bisa dijadikan pacaran. Gak bisa, kamu mau ngapain, ternyata cewek lu itu. Nah lu butuh nasihat dari orang-orang di sekitar lu. Ingat, kalau pacaran harusnya inklusif. Kalau menikah harusnya eksklusif. Tapi kalau pacarannya tertutup, nanti nikahnya ngapain? Terbuka tuh, tulis di Facebook. Semua laki-laki mengecewakan. Bener gak? Ini waktu pacarannya tertutup sih. Harusnya waktu pacaran lu terbuka. Dengerin kata pembimbing. Cuman itu jatuh cinta itu membuat lu menjadi eksklusif. Akhirnya lu punya apa? Punya double. Instagram lu punya 2. Satu yang open, satu lagi yang close. Close friend lagi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Bener gak? Yang ketawa pasti ngerti maksudnya. Karena kuat, pisah pasti benci. Lu ibadah berapa? Ibadah 3. Gue mau datang ibadah 3, gue datang ibadah 2. Karena apa? Biasanya orang yang seperti ini gak siap untuk jatuh cinta, saling nyakitin. Yang lebih parah lagi, sudah ngasih. Ada yang pacaran ngasih emas. Lu hijab kabul. Lu ngapain sih kasih emas? Lagi pacaran bayar bil masing-masing lah, ngapain sih? Pacaran nanti setelah lepas masalah dating lu di gereja ini, kita punya nama prosesnya adalah dating. Ketika lu dating, lu bayar masing-masing. Ketika lu dating, lu gak pergi nonton. Dating kerjaannya asking, ask each other, nanya, kamu nanti kerjanya mau ngapain? Kalau kamu, kita punya rumah kapan? Laki-laki diciptakan Tuhan menjadi yang pertama.
Semua yang diciptakan pertama namanya apa? Pondasi. Pondasi harus kuat nahan apa? Beban. Makanya di gereja ini gue nggak mungkin memberkati orang yang nggak kerja, laki-lakinya nggak kerja. Kamu nggak kerja? Enggak bang, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan hiasi. Kalau nama lu bukan pipit dan bukan bakung, ngapain gue berkati lu? Laki-laki diciptakan Tuhan jadi pondasi. Jadi kalau laki-laki selalu bilang gini, kamu itu maunya ini, maunya itu, maunya ini. Makanya banyak laki-laki yang stres sama perempuan. Karena memang perempuan itu mau dihiasi. Benar gak sih? Perempuan doang yang jawab. Didandanin, benar gak? Lalu laki-laki bilang gini, ngapain sih kamu harusnya ini. Minta ini lagi, minta ini lagi. Makanya laki-laki capek sama perempuan. Akhirnya dia cari laki-laki. Capek memang sama perempuan. Hanya laki-laki lah yang mengerti laki-laki. Guys, gua bukan mengendorse hubungan sesama jenis, bukan. Bukan ya. Kidung Agung 8, itu yang pertama tadi. Kuat, kalau jatuh cinta itu kuat. Makanya kalau pisah, berantem biasanya. Balikin barang gua. Balikin apa yang gua kasih sama lu. Balikin ini, balikin ini. Pernah ada yang kasih mobil sama pasangannya. Waktu mereka berantem. Gue kan udah kasih mobil. Terus dia bilang gini, selama ini yang bayar pajak mobilnya siapa? Yang bayar bensinnya siapa? Terus gimana dong? Ya udah gimana? Pacaran aja bagi harta gono gini. Makanya kalau lu pacaran di gereja ini lu diajarkan bayar bill masing-masing. Supaya ketika lu putus baik-baik, nggak ada hutang piutang, benar gak sih? Tapi kalau setelah proses dating selesai, lu sudah siap-siap masuk ke pernikahan, baru bayarin dong, gua hajar lu gitu. Kata laki-laki ke perempuan, kebalik ya. Gairah, orang jatuh cinta timbul apa? Gairah. Dalam terjemahan aslinya disebutnya hawa nafsu. Orang jatuh cinta timbul hawa nafsu. Nah, gua ngomongin ini. Laki-laki dalam 5 menit dia selalu berpikiran seks 23 kali. Itu menurut tadi ada dibahas supaya gua nggak salah. 5 menit laki-laki itu berpikiran seks 23 kali. Normal. Jadi kalau lu bilang begini, wah kenapa ya otak gua tuh selalu berpikiran seks ya? Panggil pembimbing lu. Kak doain gua kak. Gue selalu berpikiran seks. Pembimbing juga akan datang ke pembimbing lo. Dia bilang begini, iya gue masalah gue sama dengan anak PA gue. Pembimbing lu juga, pembimbingnya pembimbing lu akan datang ke gue. Maka kami akan berdoa bersama-sama. Karena kami laki-laki normal. Lu gak usah bahas itu, laki-laki normal, memang pikirannya seperti itu. Karena Tuhan ngomong sama laki-laki, Tuhan bilang begini, bukan sama perempuan, Tuhan bilang begini, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kalau laki-laki ngeliat perempuan, ngapain pikirannya? Beranak cucu dan bertambah banyak lah, penuhilah bumi, kuasai taklukkan. Laki-laki emang naturalnya seperti itu. Kalau dia gak jatuh cinta, pikirannya sudah seperti itu. Ternyata setelah jatuh cinta, orang laki-laki akan bertambah 6 kali keinginannya untuk melakukan hubungan seks. Itu sebabnya laki-laki kalau misalnya mereka ngobrol, mulai kan pegang, rambutnya disentuh, benar ya? Perempuan kan senang disentuh. Laki-laki hayu. Benar gak? Perempuan senang seperti bentuk perlindungan buat dia. Laki-laki sentuh dulu rambutnya, sentuh dulu tangannya, benar nggak? Pegang. Perempuan, aduh baik banget, lucu banget. Terima kasih, pengen dipangku. Laki-laki ini pikirannya udah kemana-mana nih. Makanya gue selalu bilang sama perempuan, kalau laki-laki pegang lu, kan sekarang dijual tuh setrika kecil itu. Iya kan? Nah kalau lagi pacaran colok, kalau tangannya pegang kaki lu, ada apa sih kak? Lu meninggalkan bekas
yang hanya bisa dipisahkan sampai maut terjadi. Ingat, perempuan, laki-laki itu makhluk target. Kalau dia pegang lu, dia tujuannya cuma satu, seks. Dan kalau dia dapatkan itu, kamu akan direndahkan. Kalau orang jatuh cinta, timbul hawa nafsunya. Oke? Kamu yang terbiasa masturbasi di rumah, terbiasa nonton film porno, apapun yang kamu lakukan, handphonemu dan sebagainya, apapun yang kamu kerjakan, semuanya itu, yang kita lakukan itu semuanya akan berusaha membuatnya terrealisasi. Yang tadinya cuma melihat, lama-lama pengen memegang. Makanya sekarang banyak kita lihat anak SMP, anak SMA pergi ke panti pijat. Karena apa? Tadi mereka biasa nonton, sekarang mau melakukannya. Nah, kalau ada yang gratis, ngapain beli yang mahal? Benar nggak? Siapa yang gratis? Ya pasangannya, kan gratis. Kalau ke panti pijat kan mahal. Lu kenapa sih serius amat? Iya kan, kalau ada yang gratis, but anyway rekan-rekan, apapun yang sudah lu lakukan, apapun yang sudah lu buat, Tuhan sayang banget sama lu. Amin. Spesialisasinya adalah memulihkan. Apapun yang terjadi sama lu, Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari lu. Dia selalu berkata, mari datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. I will give you rest, katanya. Kamu jatuh lagi, kata firman Tuhan apa? Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tangan Tuhan akan selalu mengangkat engkau. Kau jatuh lagi, Tuhan selalu datang dan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Roma 8 ayat 1. Aku tidak menghukum kamu, kata Tuhan. Pergi, jangan buat dosa lagi ya. Tapi kalau kamu jatuh lagi, Tuhan datang untuk ngapain? Bukan menghukum kamu, tapi untuk memulihkan kamu. Karena Tuhan datang mencari orang berdosa. Coba bilang sama kanan kiri lo. Tuhan datang buat gua ternyata. Pengen bilang, oh suka. Nah, cinta menimbulkan nafsu. Jadi kalau lu lihat nih, kalau lu lagi nonton nih berdua nih sama cowok, lu lagi nonton nih. Yang ceweknya lagi serius nih, pegangan nih sama ceweknya. Cowok sama ceweknya. Ceweknya kan lagi lihat nih nonton. Cowoknya lagi ngapain? Dia lagi berusaha menguasai dirinya sebelum dia terkam mangsanya. Jadi jangan terlalu naif buat dirimu. Karena siapa yang bilang? Alkitab yang tulis. Tuhan yang menciptakan manusia bilang kalau jatuh cinta pasti muncul nafsu. Makanya dibilang jangan bangkitkan cinta kalau kamu gak bisa kontrol katanya. Jatuh cinta selalu timbul hawa nafsu. Ingin saling bersentuhan. Pegang pipi lah. Saya tuh gak mau kak, kalau kissing gak mau. Kalau pegangan gak apa-apa. 1 tahun pertama. Tujuan akhirnya having sex. Selalu seperti itu. Dan gue kasih tahu lagi nih, perempuan kalau melakukan hubungan seks, dengerin baik-baik, lu selalu rugi banyak. Laki-laki gak ada ruginya. Selalu gue katakan seperti itu. Kalau lu melakukan hubungan seks, itu hanya terjadi pada saat lu menikah. But anyway, kalau lu sudah melakukannya, let me tell you the truth. Tuhan sayang banget sama lu. Come on, Tuhan sayang banget sama lu. Amin. Ada seorang perempuan, orang BSD, ketemu sama Tuhan Yesus di satu kolam di Samaria. Ini orang BSD nih. Kuliah di Pertamina. Lalu perempuan ini ketemu sama Tuhan Yesus. Perempuan itu sudah menikah berapa kali? 5 kali. Dan sekarang sedang 7-Eleven, sedang kumpul kebo sama seorang laki-laki. Tuhan datang sama perempuan ini, nggak ngejudge perempuan ini. Percakapan itu terjadi dari matahari terbit siang sampai matahari gelap. Terjadi percakapan 6 jam.
Tujuan Tuhan cuman ngapain? Cuman mau memulihkan perempuan ini. Tuhan gak ngejudge perempuan ini. Tuhan gak bilang, rasain lu dasar perempuan bejat. Gitu. Enggak. Tuhan datang untuk memulihkan perempuan ini. Sampai di Alkitab dicatat pertama kali yang membuat Tuhan berhasil dipaksa untuk menginap di kotanya di Sikar. Tahu siapa? Perempuan BSD ini. Di Samaria ada juga BSD. Mereka memaksa Tuhan Yesus untuk perempuan itu, karena perempuan itu satu kota itu mendengarkan Injil. Jadi lihat, Tuhan itu gak benci. Tuhan benci sama dosa, tapi dia mengasihi pendosa. Gue ulang. Tuhan benci sama dosa lu. Bagaimana caranya untuk memulihkan lu? Dia memulihkan pendosanya. Pendosanya itu siapa? Coba lihat kanan kirinya. Bilang sama dia, gua. Dan Tuhan mau memulihkan lu. Sama seperti kalau lu kotor nih. Kotor. Satu-satunya cara untuk dibersihkan, orang tua lu kan benci dengan kotorannya. Benci, lu udah mandi, lu kenapa kotor sih? Satu-satunya cara, orang tua lu ngapain? Mengangkat lu, dimandikan, dibersihkan semuanya, benar gak? Gue mau fokus sama lu, Tuhan sayang banget sama lu. But anyway, kalau lu lakukan ini, datang sama Tuhan, lu gak pernah dibuang. Orang jatuh cinta selalu ingin bersentuhan. Jadi kalau perempuan disentuh sama laki-laki, ingat kalau dia cinta, dia selalu ingin melakukan hubungan seks dan tujuan akhirnya adalah seks. Kalau kita bersentuhan, rekan-rekan, yang ketiga, tujuan dari semuanya, seks. Karena kalau orang jatuh cinta timbul hawa nafsu. Apalagi sekarang di handphone, di Instagram, di Facebook, apalagi TikTok. Masa anak Tuhan pakai VPN? Buat apa VPN lu? Benar gak sih? Buat apa? Makanya kalau cewek lihat handphone cowoknya, VPN buat apa nih? Buat lihat saham di luar negeri gitu ya. Colok matanya. Stop it. Stop it. Terus apa yang lu lakukan sekarang? Ini selalu gue kasih tahu ya. Lu sekarang berteman sama banyak orang. And then bersahabat. Setelah lu bersahabat, pilih pasangan dari sahabat lu. Tapi ini cerita yang panjang ya. Jadi kalau lu milih pasangan dari sahabat. Kenapa sahabat? Sahabat adalah orang yang lu kenal dengan baik. Amin? Gua selalu encourage. Pilih, lu berteman, lu bersahabat hanya dengan beberapa orang. Lalu dari sahabat lu pilih pasangan. Jangan bangkitkan cinta jika nggak sanggup menanggung semuanya yang tadi saya maksudkan. Kemudian Mazmur 119, dengan apakah kita menjaganya? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu, dan hatiku akan menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, kalau orang cari pasangan, guidance-nya ada sama siapa? Tuhan, benar nggak? Kita tuh, firman Tuhan bilang ini, kamu harus menjadi pasangan yang seiman. Itu paling rendah, seiman itu paling rendah. Wah, saya suka dia, karena apa? Dia worship leader. Jangan mau hanya karena worship leader. Dia usher, senyumnya bagus banget. Coba setelah dia nggak senyum. Lu pernah, kan suka beli kopi kan di Starbucks kan? Masih di pintu, hai kakak, apa kabar? Mau beli apa? Benar nggak? Coba lu ketemu lagi, dia nggak tugas. Dia ngeliat lu, ngapain lu? Benar nggak? So the problem is ourselves. Masalahnya adalah diri kita. Kamu harus menjadi pribadi yang komplit.
kamu harus menjadi, firman Tuhan bilang begini, baiklah kita menjadikan mereka penolong yang sepadan katanya. Supaya mereka itu tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tuhan nggak bilang manusia itu tidak baik alone. Tuhan bilang nggak baik dia kalau lonely, sendiri saja. Karena apa? Ini gua kasih tahu ya. Baru angkat barbel 10 kilo aja udah norak banget. Ya kalau nggak sanggup kan bisa minta bantuan temen kan. Gini, laki-laki diciptakan Tuhan. Kejadian 2. Tuhan ciptakan laki-laki, pertama kali tugas laki-laki adalah berhubungan sama Tuhan. Kejadian 2 ayat 6 ayat 7. Kerjaan laki-laki dulu berhubungan sama Tuhan. Laki-laki itu harus cinta Tuhan. So, kalau kamu buat pertanyaan sama pasanganmu, siapa prioritasmu? Siapa yang paling kamu cintai di dunia ini? Kamu harus selalu menjadi nomor 2. Kalau dia bilang, kamu, you are my priority, you are my world. Kamu harus ketakutan. Laki-laki tanpa Tuhan, dia exactly seperti binatang. Yang dia cari hanya apa? Kekuasaan, kemudian apa? Kebanggaan, jabatan, kekuasaan, kemudian seks. Cuman itu saja, laki-laki. Kamu bisa lihat binatang. Binatang itu cuman berantem, cuman karena 3. Cari makan, benar nggak? Kalau lu punya anjing, ada anjing yang lain masuk ke rumah lu, langsung berantem. Karena apa? Itu wilayah kekuasaan gua. Laki-laki kerjaannya mencari kekuasaan. Makanya bangga banget kalau sudah menunjukkan apa yang dia punya, apa yang dia dapatkan. Lalu yang ketiga, binatang berantem kalau cuma ngapain? Ngerebutin betina. Laki-laki tanpa Tuhan exactly seperti binatang. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan ciptakan laki-laki, dia bilang gini, kuasai pelihara bumi dan kembangkan katanya. Taman Eden. Tuhan bilang begini sama Adam, Adam ini Taman Eden. Lalu ngapain? Pelihara Taman Eden ini, maintain Taman Eden ini. Taman Eden diciptakan Tuhan, keren gak? Hebat gak? Tuhan bilang begini, pelihara taman ini. Tahu gak artinya memelihara? Kalau lu punya motor, dipelihara, motor Honda dipeliharanya di mana? Di ahas, benar gak? Kalau lu punya mobil Honda, lu masukin ke bengkel ke Honda supaya bisa dipelihara. Tapi Tuhan kasih perintah yang kedua sama laki-laki. Apa itu? Pelihara dan kembangkan Taman Eden ini. Buat jadi lebih baik. Sama siapa Tuhan bilang begitu? Sama laki-laki. Waktu laki-laki kerja, lalu Tuhan bilang gini, nggak bagus laki-laki ini seorang diri saja ngerjain semuanya itu. Baiklah kita ciptakan seorang. Jadi perempuan yang disebut penolong, bukan laki-laki ya. Kenapa perempuan diciptakan? Bantu apa? Bantu kerjaannya laki-laki. Jadi kalau laki-lakinya nggak kerja, ngapain kau bantu dia? Nangkap nggak sih? Dia nggak kerja, cuma pergi sekolah. Itu pun diantar orang tuanya. Uang dari mamanya. Batuk dikit, telepon mami. Ke gereja, diantar. Apa yang mau dibantu? Perempuan ada, kerjanya ngapain? Nolong. Ketika dia lihat Adam kerja, dia datang. Sini gue bantuin lu. Karena Adamnya kerja. Jadi perempuan itu ngapain? Nolong. Nah begitu juga dengan laki-laki. Cari orang yang nolong. Ketemunya di mana? Di gereja. Pada saat gue jadi panitia, cari perempuan yang nolong. Bukan grumpy. Dikit-dikit, lama panitianya. Ini. Kalau dijadiin istri yang begini, lu gak nemuin penolong. Makanya laki-laki cari yang nolong lu. Saya kasih contoh, gue mau pergi ke Bali, mau naik mobil, gue cari orang yang nolong. Tahu nggak nolong itu apa? Sama-sama saweran bayar bensin, sama-sama bayar tol, itu nolong. Tapi kalau dia naik ke mobil, kerjanya cuma tidur, bangun-bangun, kita makan nggak nih?
Bener nggak? Pas mau bayar tol, mau ngetap nih, dia lah. Giliran pecah ban, dia ngapain? Wah, pecah ban ya? Wah, mana di situ ada pom bensin? Gue istirahat dulu bro. Ini penolong nggak? Nah, laki-laki kalau ketemu lu di gereja, cari penolong. Amin. Asyar itu selalu idaman untuk menjadi istri-istri yang tapi jangan sampai di gereja dia asyar, di rumah dia jadi bapak rumah tangga lagi. Laki-laki kalau lu nggak sedang mengerjakan sesuatu, untuk apa lu punya pasangan? Perempuan kalau lu nggak mau nolong seorang laki-laki, untuk apa lu punya pasangan? Amin. Yang kedua, gue selalu bilang lu harus menjadi pribadi yang komplit. Berpasangan bukan supaya bahagia, tapi membuat orang lain bahagia. Itu sebenarnya kalau lu nggak berpasangan pun nggak apa-apa. Tuhan Yesus punya pasangan nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Jadi bahagia lu bukan karena pasangan lu. Kamu pergi separuh nafasku hilang. Makanya di gereja, nggak ada dia. Separuh nafasku, oh nggak usah dinyanyi. Apalagi tuh? Apalagi sih kata-kata tentang pasangan apa? Soulmate-ku, belahan jiwaku. Apalagi? Seluruh nafas. Makanya kalau dia menjauh dikit kita mulai. Dia jalan dengan perempuan lain. Dia bilang, aku antarkan dia dulu ya. Kita mulai bengean. Kamu fokusnya sama aku aja, fokus sama aku. Dengerin perempuan, nggak ada laki-laki, lu harus menjadi pribadi yang happy. Jadi berpacaran itu orang yang happy ketemu yang happy. Tapi kalau ada satu yang nggak happy, kerjaannya yang nggak happy, siapa namanya? Ya gue tahu lo Putri. Hah? Putri? Oke, bener, yakin lo? Oke, Putri. Siapa yang mau sama Putri? Lah kok jadi. Rio. Nah, saya contohin Rio lah ya. Saya contohin. Putri nggak mau buka maskernya. Putri, Rio, Putri, Rio. Udah kenal belum? Udah. Kamu kuliah di mana? Pertamina, Rio? Bah. Satu prodi lagi. Hah, udahlah pakai aja lah. Tadi gue mau kenalin, cuman ternyata udah Putri kamu sudah ditarget sama Rio. Kalau Putri ini nggak bahagia di rumah, dia merasa dia tidak dihargai, dia tidak dikasihi, lalu ketemu sama Rio. Rio ini pribadi yang bahagia, dia sudah komplit di dalam Tuhan, dia sudah komplit, dia sudah penuh. Kerjaannya Putri sama Rio setiap hari cuman ngapain? Berusaha supaya Rio membahagiakan Putri. Menurut lu, Rio akan bahagia nggak? Nggak. Kerjaan Rio cuma ngapain? Antar nona dalam kota. Kamu dari mana? Jemput aku dong. Kamu di mana? Kamu dengan siapa? Kemarin berbuat apa? Benar nggak? Kerjaan lu cuma mengambil kebahagiaan orang. Begitu juga dengan laki-laki. Kalau selama ini lu gak bahagia dengan hidup lu, diri lu gak bahagia, ketemu dengan orang, lu akan berusaha mengambil kebahagiaannya terus. Harusnya berpacaran, orang yang bahagia ketemu dengan, orang yang bahagia maksud gue gini, gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa, dikit-dikit ngapain, ngambek. Gue selalu bilang begini, ini gue sebagai gembala ya. Gue itu ketemu setan 10 kali lebih gampang daripada ketemu satu orang yang suka ngambek. Dikit-dikit ngambek. Kamu kenapa? Kan kalau setan kan gampang. Hei, siapa namamu? Namaku ini. Disuruh ngomong-ngomong. Kalau ada orang ngambek, di WhatsApp gak balas. Kalau setan kita perintahin, balas dia. Lu ketemu perempuan yang seperti ini, tukang ngambek.
itu ngeri banget. Apalagi kalau lu ketemu laki-laki yang suka ngambek. Masya Allah. Selesai sudah. Dengerin baik-baik. Lu ketemu laki-laki tukang ngambek. Detik itu juga putusin. Tukang ngambek. Astaga. Kasih pita buat dia. Pita kupu-kupu. Oke, berpasangan. Dua pribadi yang bahagia. Harus ketemu yang bahagia dengan yang... Kalau orang bahagia selalu berusaha menyenangkan pasangannya. Bukan berusaha minta disenengin. Tapi berusaha nyenengin. Ada gak lihat orang di sebelah kamu yang seperti itu? Berusaha, apa yang mau gue tolong buat lo? Apa yang mau gue bantu? Apa yang mau gue lakukan? Yang ini nih husband material nih. Wife material. Ini komponennya, ini suami gue banget nih. Langsung dong dipagari dengan darah Yesus. Menjadi pribadi yang komplit. Lu harus komplit, lu harus utuh. Jangan cari kasih dari pasangan lu. Kalau dibilang, ih kamu cantik banget hari ini, senang banget. Lu gak peduli pengakuan dari orang lain. Karena setiap hari, firman Tuhan bilang ratapan 3, Tuhan selalu datang dengan rahmatnya yang selalu baru setiap hari. Memanggil lu apa? My beloved son. Kalau Tuhan manggil lu my beloved son, anak yang kukasihi, and then Tuhan bilang begini, kepadamu aku berkenan. Kalau kamu dipenuhi dengan kasih Tuhan, kamu tuh gak haus pujian. Orang bilang, lu gemukan, sakit hati, kecewa. Apa urusannya? Setiap kali gue berkaca, wah, keren banget. Kotak-kotak wannabe. Memang sekarang masih satu kotak cenderung membulat. Gue suruh istri saya mau merendahkan saya atau kebalikannya atau apapun, nggak bisa menyakiti kita. Kamu pribadi yang komplit, kamu pribadi yang utuh, kamu pribadi yang bahagia. Terakhir, kamu hanya menarik orang yang senilai dengan kamu. Hukum resonansi, gue selalu mengulang ini, hukum resonansi. Ini siapa yang main keyboard nih? Penampakan ya? Coba matikan sound kita. Gimana sih cara ngehidupin ini? Tumpang tangan bisa gak nih? Bisa? Oke. Coba Lukas. Kencengin. Gua sedang memutar nada E. C itu, maaf. Tapi C nggak ada di yang C, D, E. Oke, gue putar nada E. Ini E. Lu tau nggak? Ada gitar di lantai 3. Ketika gue gitar di lantai 3 sedang berbunyi senar 6-nya dan senar 1. Senar 6 dan senar 1 gitar itu nada E. Sedang bunyi dia di atas. Itu bukan kerjaan setan. Itu ilmu fisika, namanya hukum resonansi. Nada yang di frekuensi yang sama akan berbunyi secara bersamaan sekalipun tidak ada yang membunyikannya selama dia di-trigger dengan nada yang sama, dengan frekuensi yang sama. Jadi kalau gue tekan di sini, maaf, gitar di atas bunyi. Kalau ada piano di atas, nada E juga bunyi. Kenapa begitu? Lu hanya memanggil orang yang senilai dengan lu. Ngerti? Jadi kalau lu ketemu bajingan, perempuan, hanya karena lu bajingan saja. Kalau lu ketemu dengan laki-laki pembohong, hanya lu, karena lu segitu juga. Nangkep? Kalau gue mau beli jam,
let's say, jam gue ini adalah jam yang mahal. Ini mahal, hasil, waktu itu ada yang jatuh naik motor. Gue ingat loh, gue ini pendeta, pikiran lu pasti jahat ya. Gue tolongin dia, terus dia kasih gue jam. Itu baik kan? Nggak, waktu itu dia jatuh, gue ambil jamnya. Nah, ini jam, let's say harganya 10 juta. Waktu gue pergi ke mall, gue pengen beli jam. Gue suka dengan jamnya. Lalu, waktu gue lihat jamnya 10 juta. Gue nggak ada uangnya. Karena gue nggak ada uangnya, gue akhirnya beli jam yang senilai dengan apa? Uang yang ada di ATM gue, sepakat nggak? Kalau waktu itu uangnya cuma ada 500.000, maka gue beli jam yang 500.000. Menurut lu jam yang 500.000 sama yang 10 juta bagus nggak? Bagusan mana? 10 juta. Kenapa gue dapat yang 500.000? Bisa nggak gue dapat yang 10 juta? Bisa. Ngapain? Gue kembali ke rumah, terus ngapain? Preparation, benar nggak? Simpan uangnya, benar? Main Bitcoin, benar ya? Pinjol. Itu pinjol itu langkah yang sesat. Lu siapin semuanya, nabung, lalu lu beli jamnya. Lihat, kenapa gua dapatkan yang 10 juta? Karena sudah senilai dengan gua. Lu dapatkan yang murah karena lu memang gak ada preparation, lu gak ada persiapan buat diri lu. Kalau lu persiapan lu baik, lu cinta Tuhan, lu melayani dengan baik, lu bekerja dengan baik, guess what? Perempuan yang datang pun sama kamu akan lihat, ketinggian. Gak mau dia rajin banget lagi pelayanan. Terus dilihat posisinya, wah mana dia manajer lagi. Wah gak cocok, gak di level gua. Nangkap gak? Tapi kalau hidup lu begajulan, hidup lu berantakan, kamu akan memanggil orang yang seberantakan kamu. That's why gue selalu bilang begini, gak pernah orang salah pilih. Orang berpacaran gak pernah salah pilih, karena kamu selalu memanggil orang yang senilai dengan kamu. That's why, kalau kamu mau mendapatkan yang baik, apa yang harus kamu lakukan? Jadi pribadi yang, jadi pribadi yang komplit, jadi pribadi yang bahagia, jadi pribadi yang cinta Tuhan. Jadi pribadi yang bekerja dengan serius, lakukan semuanya. Kamu akan memanggil orang yang serius datang sama kamu. Kamu akan memanggil orang yang cinta Tuhan. Tapi kalau kamu hidupnya free sex, kamu hidupnya dengan suka film porno, nggak ada orang yang tahu itu. Kamu suka masturbasi, kamu suka melakukan hal-hal yang seperti itu. Guess what? Yang datang sama kamu, orang yang senilai. Setelah kamu menikah, kamu akan bilang, kenapa yang seperti ini? Kenapa saya dapetinnya mak lampir? Mak lampir hanya ketemu dengan Pak Lampir. Benar gak sih? Kuntilanak hanya ketemu sama vampir. Tapi kalau kamu punya attitude yang benar, nilai yang benar, value yang benar buat dirimu, maka orang yang datang kepada kamu adalah orang yang senilai dengan kamu. Amin? Amin? So, kamu bahagia dengan dirimu? Jawab, saya sendiri aja. Kalau kamu gak bahagia, gak usah pacaran. Kamu akan mengambil kebahagiaan orang lain. Kamu akan menyakiti orang lain. Kamu harus buat kamu bahagia terlebih dahulu. Di gereja ini kamu akan dilajar, dibentuk, dilatih, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bahagia. Amin? Upgrade diri lu, punya nilai yang berharga, amin? Maka lu akan memanggil orang yang berharga. Amin? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Wow, kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya teman-teman ya. Pastor Otto, dipersilakan duduk. Gue duduk ya? Iya, duduk aja, gak apa-apa. Wow, keren banget yang dibagiin pas sama Pastor Otto ya kan. Betul.
menurut Emil apa sih kesimpulan tadi yang Emil dapat dari? Mungkin kalau dari gue pribadi yang gue dapet itu jangan jatuh cinta kalau lu lu nggak bisa menahannya. Ya benar-benar. Dan mungkin yang paling gue yang paling gue highlight itu adalah kita tuh hanya akan menarik orang yang sepadan atau senilai dengan diri kita sendiri. Jadi penting untuk meningkatkan diri agar bisa mendapatkan pasangan yang baik. Ya benar. Kalau lu sendiri gimana nih, Yo? Kalau gue sendiri tadi dapat sebenarnya benar yang dikatakan Emil, kalau jangan bangun cinta kalau kita belum siap. Jadi karena gue laki-laki tadi Pastor Otto bilang laki-laki itu harus bangun pondasi yang kuat dulu. Jadi pribadi yang komplit dulu. Jadi orang yang bahagia karena kita nggak akan minta kebahagiaan dari pasangan kita. Karena Betul. kita akan membagi kebahagiaan sama pasangan Betul. kita. Wow, keren banget. Oke, karena kita udah dengar tadi firman Tuhan dari Bang Otto. Yap. Kita mau mengingatkan kembali tentang tagline kita nih teman-teman. Masih ingat ya? Masih ingat nggak? Masih. Kita mau coba dulu nggak, Mil? Boleh. Teman-teman boleh berdiri. Teman-teman kita undang tuh bangkit berdiri. Masih ingat boleh, ya? Emil. Oke, Fellowship 2024, good knowledge, good relationship. Oke, tepuk tangan semuanya. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita langsung duduk aja kali ya? Oke, boleh. Kita langsung duduk aja nih kayak Mil. Soalnya kita nggak sabaran mau tektokan, ngobrol, Betul. santai sama Pastor Otto. Betul. Oke, teman-teman. Jadi Pastor setelah tadi kita dengar firman Tuhannya dan tadi setelah kita ulas juga ya sedikit ya. Kita kalau dari gue dan Rio kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Pastor. Mungkin langsung aja kali Kak Rio ya. Boleh. Ada pertanyaan yang gimana jika saya sudah terlanjur pacaran dengan saya belum siap sendiri gitu. Apakah saya harus selesain hubungan tersebut atau saya mau gimana Pastor? Menurut Pastor gimana? Pertanyaannya saya sudah pacaran. Saya sudah pacaran. Tapi ternyata setelah dengar dari talkshow kali ini kita harus siap. Ternyata kita sendiri belum siap nih. Jadi kita mau apa nih sekarang? Mau kita putusinkah hubungan ini? Atau dilanjutin atau gimana? Dilanjutin? Gua selalu encourage rekan-rekan bukan membatalkan tapi mempospon. Pospon itu menunda. Menunda itu jadi gini, kita kembali dulu ke posisi yang ideal. Kita kembali dulu ke posisi supaya sama-sama siap. Tapi bukan bilang, kita putus. Bukan. Kita kembali ke posisi yang supaya kita sama-sama siap dengan cara dibimbing. Nah, itu selalu saran gua. Gua nggak dibilang putus, tapi lu siap untuk dibimbing. Kalau lu mau dibimbing, dibantu sama pembimbing rohani, disupport sama rekan-rekan lu, mereka akan menjagai hubungan lu. Karena apa? Berpacaran itu, yang tadi gua bilang itu sangat berbahaya kalau dilakukan cuman berdua saja. Ya. Itu saran gua. Oke. Berarti perlu kita punya Pembimbing. komunitas Ya. pembimbing. Betul. Agar ketika kita ada di hubungan itu kita bisa ngobrol sama kakak pembimbing kita. Iya, bisa, betul. Benar. Ya, penting. Jadi teman-teman, sekali lagi kita disclaimer teman-teman kalau penting kita untuk komunitas dan punya kakak pembimbing. Betul banget. Oke. Benar. Pastikan pembimbing lu nggak menyukai Yang sama. yang sama. Yang sama. Oh ya. Oke. Selanjutnya kita mau ada pertanyaan lagi nih, Oke. Kak Emil. Mungkin yang selanjutnya pertanyaannya itu apa yang perlu saya lakukan sehingga saya bisa sabar menanti pasangan saya. Takutnya kalau kelamaan nembak ditembak orang lain. Gimana tuh Pastor? Aduh. Ini banyak yang relate nih kayaknya nih sampai Aduh. Gimana tuh Pastor tuh? Apa yang perlu kita lakukan tuh? Di dalam Tuhan ini lu tuh nggak pernah kehilangan yang terbaik. Amin. benar. Amin. Yesaya 61 bilang begini, lu kalau ada yang hilang dari lu itu akan dikembalikan 2 kali lipat lebih baik. Amin. Gua ulang. Kalau ada yang hilang dari lu termasuk pasangan lu,
lu akan digantikan 2 kali lipat kata firman Tuhan. Ganti dari malumu, ludah yang membuat kamu malu dan sebagainya. Aku akan menggantikan 2 kali lipat. Jadi jangan pernah berpikir kalau kehilangan seseorang kamu tidak mendapatkan ganti yang lebih baik. Jadi kalau ada yang putus, misalnya nih putus, lu akan bilang sama dia, kasihan deh. Kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang kita itu merasa beban moral banget karena kita berpikir padahal ini yang terbaik gitu. Enggak, di dalam Tuhan lu akan diberikan yang lebih baik. Amin. Bahkan. Yap. Itu yang dikatakan sama firman Tuhan. Jadi lu nggak pernah rugi di dalam Tuhan. Yap. Amin. Yes. Nah, jadi teman-teman nih kalau udah tinggal dalam Tuhan nih sabar aja, nggak perlu Jangan takut. khawatir kan? Iya, yang Jangan terbaik khawatir. akan datang ke lu. Sudah disediakan. Betul. Wow. Amin ya El ya. Excited nih yang di depan. Sabar. Oke, kita next question. Bolehkah kita HTS-an? Apa akibatnya kalau kita HTS-an? Hubungan tanpa status Hubungan ya. tanpa status. Ya ampun. Boleh nggak itu, Pastor? Firman Tuhan bilang, berjalankah 2 orang tanpa membuat janji terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan, kalau melakukan HTS-an, selalu yang rugi itu perempuan. Laki-laki kalau terluka itu jauh lebih cepat. Makanya kalau putus, laki-laki hari ini putus, besok sudah dapat gantinya. Tapi kalau perempuan nggak seperti itu, karena perempuan ketika membangun hubungan, perasaannya selalu ikut lebih dalam. So that's why hubungan tanpa status itu selalu merugikan Perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan tanpa status hanya membuktikan laki-laki itu tidak serius. Ya. Karena mostly hubungan tanpa status itu dilakukan laki-laki yang nggak mau ada ikatan. Selalu seperti itu. Dari 10 laki-laki, dari 10 hubungan tanpa status, biasanya 9 itu dilakukan karena laki-lakinya nggak mau. Tapi kalau ada perempuan, itu biasanya orang tua gua belum dianya yang nggak siap. Tapi dari 10, 9 itu laki-laki yang nggak punya kesiapan mental untuk mengikat perjanjian. Jadi jangan pernah HTS-an, terlebih-lebih perempuan, kamu selalu yang dirugikan. Ya. Jadi mungkin yang kita highlight di sini buat teman-teman cewek, apalagi ya terkhususnya, udah di highlight juga sama Pastor Otto kalau misalnya kita ada di hubungan HTS-an ini, hubungan tanpa status, yang paling dirugikan itu pihak perempuan. Dan laki-laki yang suka melakukan hal ini itu laki-laki yang nggak bisa berkomitmen ya, Pastor ya. Bener, tegas banget. Aduh. Emil itu emang pernah nih Emil dalam posisi ini. Ya, gitu ya. Ya oke begitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, selanjutnya, apa akibatnya jika sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, Pastor? Wow. Menurut firman Tuhan. Ya, setiap kali kita melakukan hubungan seks, setiap kali kita melakukan apapun itu, masturbasi, onani atau apapun itu, ini step yang di bawah ya. Rekan ada perasaan rendah diri. Selalu seperti itu. Tapi kalau lu melakukannya terus-menerus, lu akan membuat itu menjadi ketagihan pastinya. Dan lu akan merasa tidak cukup kalau hanya melihat film porno. Lu akan melakukannya dengan perempuan atau dengan laki-laki. Oke? Kalau lu sudah melakukannya dengan perempuan atau dengan laki-laki, lu akan merasa semakin hancur. Lu menjadi pribadi yang tidak punya harga dirinya. Akibatnya, lu akan mencari orang juga yang gak ada nilainya. Orang yang hancur gak akan jatuh satu kali aja. Dia akan tidur lagi dengan laki-laki lain, tidur lagi dengan perempuan lain. But ada kabar baik buat lu. Gak ada dosa yang tidak ditebus Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, benar. Yes. Gak ada dosa yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Justru kalau lu jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan di mana ada dosa, kasih Tuhan di sana berlimpah-limpah. Untuk ngapain? Untuk memulihkan lu di dalam Tuhan. Tuhan gak pernah buang lu, gereja ini juga tidak pernah membuang lu. Gua masih ingat waktu kita masih awal-awal buka gereja, ada satu teman SMP
aborsi sudah 3 kali, 3 atau 4 kali. Kita support dia dan sebagainya untuk bisa bertumbuh. SMP dia sudah melakukan itu, dia merasa tidak dihargai, lalu dia kemudian summon Levan. SMA dia summon Levan dengan laki-laki lain. Saya selalu encourage sampai dia bekerja dengan baik, pindah keluar kota dan sebagainya. Dia dipulihkan tetapi di dalam Tuhan. Oke? Nah, jadi lu nggak pernah dibuang. Datanglah ke komunitas yang mau mengangkat lu, Amin. Yes. bukan menghakimi lu. Ya. Karena Tuhan nggak pernah menghakimi lu. Yap. Yes, Benar. amin. Tuhan justru mau memulihkan lu. Ya. Yes. Oke. Ternyata sangat banyak pengetahuan yang dibagikan sama Pastor Otto. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita nih, Emil. Betul. Boleh? Next question. Nah, mengapa ada perceraian? Apakah boleh bercerai di Kristen? Apa yang harus saya lakukan jika orang tua saya ada masalah dan terpikir mau bercerai? Oke. Perceraian, kekristenan itu memegang prinsip hanya bercerai kalau ada maut memisahkan. Matius, Markus, Lukas, 3 kitab Injil ini, Matius, Markus, Lukas menuliskan tentang perceraian. Markus, Lukas menuliskan bahwa perceraian itu hanya maut memisahkan. Benar? Ya. Tetapi di kitab Matius diceritakan boleh bercerai kalau ada yang berzina. Masih ingat itu? Makanya waktu itu ada kasus misalnya Ahok, kira-kira gitu ya. Nah, loh, itu kenapa Matius bilang boleh? Enggak. Pada waktu itu datang orang kepada Musa. Lalu dibilang sama Musa, "Musa, kami harus cerai." Kenapa cerai? Karena istriku selingkuh katanya, berzina. Kata Musa, "Nggak boleh, perceraian itu hanya bisa maut yang memisahkan." Lalu mereka bilang, "Boleh dong, boleh." Kata Musa begini, "Udah terserah lu. Kita buat peraturannya, sekarang terserah lu." Nah, itu yang dikutip sama kitab Matius. Makanya kalau lu bilang boleh ada bercerai kalau berzina. Kau berzina. Sebenarnya itu cerita dari cerita Musa di kitab Kejadian. Di kitab Keluaran, maaf. Bahwa sebenarnya Musa bilang nggak boleh. Tapi kalau lu maksa, terserah lu, kata Musa. Perceraian hanya bisa terjadi kalau Maut memisahkan. maut memisahkan. Jadi kalau lu sudah bosan sama dia, lu apain? Diarahkan. Enggak. Jangan. Kira-kira seperti itu. Kekristenan hanya bisa dipisahkan Oleh maut. dengan maut. Ya, seperti itu. Yes. Wow. Oke teman-teman, mungkin kita bisa kasih applause yang meriah ya untuk talk show kita saat ini. Kita sambil bangkit berdiri. Kita sambil bangkit berdiri, Pastor juga kita mohon kesediaan untuk ke depan karena kita akan ada kenang-kenangan sedikit dari benar. Southern College nih untuk Pastor Wow. Otto sebagai narasumber kita di sore hari ini. Silakan Pastor. Sorry. Fotografer silakan. Ya dia sini. Silakan. Udah, sekali lagi. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pastor Otto dan kepada pembicara kita di hari ini. Wow. Terima kasih Pastor, terima kasih banyak. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Wow.